cara terbaik dari posisi kita sekarang menuju ke sana. Jadi posisi kita sekarang adalah di mana sih saat ini kita sekarang mau melakukan apa? Misalnya kita mau melakukan perubahan sosial, posisi kita saat ini di mana dan tujuan kita untuk melakukan kampanye itu apa gitu. Nah, dari strategi ini ada beberapa yang harus diperhatikan elemen-elemennya, yaitu ada 5. Yang pertama, yang tadi saya katakan adalah di mana kita sekarang. Yang kedua adalah kemana kita menuju. Di mana kita sekarang, kita harus tahu problem yang saat ini kita hadapi itu apa. Nah, kalau kemana kita menuju, itu adalah tujuan dari kampanye. Nanti kita akan bahas perbedaannya tujuan sama visi itu apa. Nah, di sini, di mana kita sekarang. Kenapa strategi itu harus jelas? Mungkin kita akan, yang sekarang saat ini kita hadapi ya di pandemi COVID. Dulu Indonesia, di mana kita sekarang? Indonesia saat ini, sebenarnya Indonesia itu adalah negara terbuka, negara dengan turisme, kemudian mempunyai penerbangan langsung dari Wuhan ke Jakarta gitu kan. Kemudian kita juga negara yang memang ya kita bebas gitu loh, dan infrastruktur kita itu apakah memadai untuk ketika menghadapi COVID seperti itu. Nah, itu kita harus memahami di mana posisi kita sekarang. Itu adalah strategi sebelum COVID itu datang di Indonesia. Jadi harus jelas, tapi pada kenyataannya kita tidak siap menghadapi itu karena kita sibuk sama di mana kayak orang Indonesia makannya empon-empon jadinya kuat gitu. Akhirnya kita tidak berusaha untuk memikirkan bagaimana strategi yang tepat untuk penanganan COVID ini. Kemudian kemana kita menuju juga nggak jelas. Kenapa kayak saya bilang nggak jelas? Ya seperti yang kita hadapi gitu untuk penanganan COVID ini. Kemana kita menuju? Oh, apakah kita herd immunity kah, isolasi kah, atau massive tracing kah? Itu juga belum jelas waktu itu. Karena kita harus melihat dari infrastruktur dari kesehatan kita, kemudian tenaga kesehatan, kemudian memang riset kita seperti apa. Nah, itu sebenarnya harus diperhatikan. Maka pentingnya itu strategi dalam sebuah kampanye atau perubahan seperti itu, kayak begitu. Nah, itu jelas. Tapi kalau untuk kita perbandingkan dengan Singapura, nih, Singapura itu jelas untuk perubahan sosialnya, untuk penanganan strategi COVID-nya. Kenapa? Karena kalau kucing saya nggak pak kucing teman host nah, jadi kalau di Singapura itu jelas sebelum pandemi COVID itu melanda dengan masif, maka mereka melakukan massive tracing dan isolasi kayak gitu. Kemudian yang ketiga, apa yang menghalangi, kemudian jalur apa yang kita tempuh, kemudian apa saja harus kita lakukan. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas sampai apa yang menghalangi aja. Karena di sini adalah basic dasar atau yang memang harus kita pahami mengenai strategi campaign itu seperti apa. Jadi saya akan membahasnya. Selain itu juga memang karena keterbatasan waktu. Nah, ini ada strateginya ya. Itu ibarat sebuah kita melewati gunung. Kayak misalnya where you are now itu di mana kita sekarang, kemudian kemana kita menuju. Nah, apa yang menghalangi itu ya gunung itu. Kemudian cara kita untuk bagaimana melewati gunung itu, apakah mau pakai helikopter kah, atau mau berjalan kah, atau mau pakai tali, itu terserah gitu. Nah, itu harus disesuaikan dengan kondisinya seperti itu. Nah, tadi ini yang saya janjikan bahwa untuk membahas mengenai visi dan juga tujuan. Tujuan itu sama dengan objektif. Kalau visi yang udah kita ketahui itu adalah tujuan jangka panjang. Bisa jadi tujuan itu bisa tercapai kalau setelah generasi kita berikutnya gitu. Contohnya kayak memelihara demokrasi. Sedangkan kalau tujuan atau objektif itu dia lebih konkret. Misalnya dalam waktu 12 sampai 18 bulan ini bakal tercapai gitu. Seperti contoh di sini, berkurangnya penyebaran misinformasi dan disinformasi oleh netizen sampai 20% di akhir 2019. Nah, kita harus punya kriteria dari tujuan itu apa sebelum campaign, sebelum kita menyadarkan masyarakat untuk problemnya apa sih. Nah, kita kan mau nih untuk terjun di media sosial seperti apa. Kita harus jelas strateginya tuh seperti apa, tujuan kita apa, masalah atau baseline-nya itu apa. Nah, contohnya itu spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Gitu. Begitu. Nah, saya nggak mungkin ini supaya lebih jelas gitu, terang teman-teman. Ini ada satu campaign. Pernah dengar Disdilken? Mungkin ada yang pernah dengar campaign Disdilken? Belum, Kak.
Oke, belum. Saya cerita ya. Jadi teman-teman kalau yang belum pernah dengar campaign This Girl Can, jadi campaign This Girl Can ini adalah salah satu campaign yang ada di UK. Dia itu berbentuk video 90 detik. Nah, ini diinisiasi oleh Sport England di bawah National Heart Service. Ibaratnya mah kayak BPJS-nya Indonesia gitu. Nah, mereka menemukan fakta bahwa kesehatan di sana itu banyak dibiayai oleh jadi itu jaminan kesehatan sosialnya mereka itu banyak mendanai orang-orang yang memang sakitnya sebenarnya bisa diatasi dengan olahraga gitu. Nah, itu siapa yang rata-rata memang banyak berpenyakit itu, misalnya kayak obesitas, kemudian kanker, banyak digandrungi oleh Nah, untuk itulah mereka mengadakan campaign supaya wanita itu mau untuk berolahraga. Tapi masalahnya apa gitu? Sasaran komunikasinya kan wanita usia produktif agar mau berolahraga supaya tubuhnya sehat. Tapi masalahnya mereka nggak mau olahraga kenapa? Nah, kita harus tahu di situ. Nah, mereka melakukan riset bahwa mereka nggak mau olahraga tuh karena ada stigma negatif kalau wanita itu sebenarnya lebih lemah dibandingkan laki-laki. Kemudian kalau olahraga tuh jelek bodinya gitu. Terus dan segala macam itu. Nah, biar kita jelas kita nonton dulu ya untuk campaign-nya ini. Mississippi putting it down. I'm the hottest round. And if you want me, y'all can stop me now. Is you with me now? Then biggie bounce. I know you dig the way I switch my style. Get your freak on. 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 People, here I come. Now sweat me when I'm done. Now people gather round. Now people jump around. Get your freak on. Get your freak on. Get your freak on. Quiet. Record. Oke, jadi itu adalah campaign This Girl Can yang tadi diinisiasi oleh Sport England dari UK. Nah, di situ yang perlu kita catat, teman-teman, bahwa di campaign ini sasaran komunikasinya adalah si perempuan itu yang di usia produktif. Tapi mereka tidak menggunakan artis. Jadi campaign itu nggak harus mahal gitu. Jadi kita bisa dari aktivitas harian kita, kemudian kita bantu untuk videokan kayak gitu. Jadi dari agensinya juga yang bekerja sama dengan Sport England ini, mereka langsung mendatangi sport-sport olahraga yang ada wanitanya gitu, agar kenapa? Wanita itu mau berolahraga gitu. Nah, sebelum nanti kita bahas lagi untuk membahas tentang campaign This Girl Can, jadi kita akan membahas mengenai konsep utamanya dulu. Apa sih yang konsep utamanya gitu. Jadi, tadi kan ada yang ketiga, setelah kita mengetahui di mana kita sekarang, atau permasalahan yang tadi yang saya contohkan di This Girl Can, kemudian kemana kita akan menujunya adalah supaya perempuan usia produktif di UK itu mau berolahraga agar mengurangi penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh orang yang kurang olahraga. Nah, maka apa sih yang merintangi? Ini harus jelas apa yang merintangi. Kenapa? Karena apa yang merintangi, yang pertama itu adalah sasaran komunikasinya. Sasaran komunikasi harus bisa dilihat dari sudut pandang jadi gini. Jadi sasaran komunikasi kita siapa, kemudian nanti kita akan menganalisa
peta empatinya mereka. Kenapa sih mereka nggak mau untuk berolahraga gitu. Jadi sasaran komunikasi habis jelas. Setelah itu kita peta empatikan, kita analisa dengan framework, kemudian kita fokus terhadap kampanye apa yang harus kita campaign. Jadi gini, catatannya adalah teman-teman, satu tujuan itu adalah satu campaign, nggak bisa dibarengin. Kebetulan saya kemarin kerja di NGO, ya, jadi pastinya NGO itu banyak sekali target yang harus diselesaikan. Gitu. Nah, itu yang tadi saya perlihatkan di awal, itu ada 3 core, dari ada HAM dan demokrasi, kemudian ada penurunan ketimpangan, dan juga SDGs. Nah, dari situ turunannya banyak lagi, program tujuannya juga banyak lagi. Nah, mereka itu kadang-kadang sekali menyelam minum air gitu. Jadi mereka melakukan campaign yang itu sekaligus. Nah, padahal itu sebenarnya nggak bisa. Kita harus melakukan campaign itu terhadap satu tujuan. Gitu. Nah, di sini kita harus melihat dari peta empatinya, kenapa kita menggambarkan mengapa sasaran kampanye tidak berperilaku seperti yang kita harapkan. Jadi begini, teman-teman, sebagai seorang pemberdaya masyarakat, terkadang kita tuh merasa kita itu yang paling sadar gitu. Kadang kita merasa paling sadar sehingga harus menyadarkan masyarakat. Padahal kalau misalnya dalam campaign strategi ini untuk melakukan sebuah perubahan sosial, kita nggak bisa berperilaku demikian, seakan-akan kita yang paling sadar. Gitu. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Yaitu dengan bujuk rayu. Dengan bujuk rayu. Sebelum kita melakukan bujuk rayu, maka kita harus masuk ke dalam, ibaratnya kita tuh kayak mempunyai akses untuk masuk ke hatinya mereka, apa sih yang mereka rasakan gitu. Kenapa mereka tidak mau berperilaku seperti yang kita harapkan, kayak gitu. Yang pertama itu berkata. Misalnya mereka ngomong nih, kenapa nggak mau olahraga? Saya sih sebenarnya mau lebih sering olahraga, tapi olahraga juga banyak manfaatnya. Itu hanya ngomong, tapi kan apa yang dipikirkan berbeda gitu. Kayak misalnya mereka berpikir, nggak jago, bakal jelek kelihatannya gitu. Ada yang lebih penting kayak gitu. Kemudian ada juga habis itu mulai merasa gitu. Takut salah, takut dinilai buruk, enggan, males, minder gitu. Kemudian juga akhirnya mereka melakukan dengan tidak berolahraga gitu. Padahal sebetulnya sempat. Nah, itu kita harus tahu problemnya mereka, kenapa sih mereka nggak mau begitu, kayak gitu. Nah, ini ada metafora gajah dan kusir. Kita harus masuk ke, pemikiran tentang metafora gajah dan kusir. Kita yang pertama beri panduan buat kusir. Jadi ibaratnya, kusir itu adalah ranah rasionalitasnya kita, manusia, kenapa sih kita nggak mau melakukan sesuatu. Misalnya kita mencontohkan kenapa kita harus memberikan panduan terhadap kusir. Kayak misalnya praktek baik yang teman-teman lakukan, misalnya di lab PMI, praktek baiknya apa sih dalam pemberdayaan masyarakat, itu bisa divideokan. Kemudian yang kedua adalah kenali uang palsu, 3D. Ya, kita pasti tahulah tentang campaign dilihat, diraba, diterawang kan gitu. Kita tahu semua tentang itu. Itu namanya memberi panduan terhadap kusir gitu. Nah, jadi kita harus fokus di mana pendekatan yang akan kita gunakan. Nah, yang kedua adalah rayu gajah untuk bergerak. Jadi, gajah itu diibaratkan sebuah emosionalitas, ya kan? Seseorang, bagaimana sih orang itu mau melakukan sesuatu ketika emosionalnya itu tersentuh. Misalnya memicu perasaan, menggunakan identitas, meniru peniruan. Nah, saya ingin satu video. Jadi hari ini kita banyak nonton ya teman-teman. Kita nonton berbagai contoh dari campaign. Setelah diarahkan, kita akan menonton satu campaign, yaitu mengenai fans club bola di Brazil. Mohon maaf, ini karena laptopnya agak lambat. Sebentar ya. Saya ada masalah trouble dengan laptop. Oke, ini ya videonya. Amaro, não tem comparação torcida, não tem. O resto é resto, o esporte é tudo. Mineiro Deus, segura o esporte, terceira família, quarto trabalho.
que os seus olhos vão continuar assistindo o esporte. Que os seus pulmões continuarão respirando pelo esporte. Prometo que o seu coração sempre baterá pelo esporte. Hoje a maior dificuldade que existe no processo de doação é o sim da família. Eu sou rubro-negra até depois de morrer, irmão. Minha alma é rubro-negra. Ainda mais se quando eu doar meus órgãos, meu pulmão for pro cara do Náutico, torcedor do Náutico, ele vai respirar o esporte. A campanha atingiu números impressionantes. 51 mil torcedores se declararam doadores, uma quantidade superior à capacidade da Ilha do Retiro. A campanha do esporte, eu não tenho dúvida alguma que serviu para que, aumentando a oferta de doadores, a gente conseguisse zerar essa lista, conseguisse realizar realmente transplante em todos que estavam precisando. Uma campanha de doação de órgãos lançada pelo esporte está ajudando a salvar a vida de muitos torcedores. Antes do vídeo eu tinha passado 18 anos de diabético e 5 anos fazendo hemodiálise. E a vida só está melhorando, minha visão está voltando aos pouquinhos. Eu renasci de novo. Rodrigo, ele falou pra mim, disse, olha, a gente tem um provável coração para sua mãe. Você pode trazer ela? Eu disse, com certeza. Se ela enviar esse amigo, eu ainda iria poder ter ela. Vamos continuar fazendo o esporte e vamos aí, torcida do esporte, vamos doar. Vamos tomar essa corrente, né? Não vamos parar. Oke, jadi itu adalah satu campaign yang benar-benar kayak membuat kita emosi. Nah, di sini kita membahas mengenai campaign tadi dari Immortal Fans tadi. Bagaimana sebuah donasi organ itu dibungkus dengan kesetiaan terhadap klub sepak bola gitu. Jadi dengan mereka mendaftar menjadi fansnya Recife itu yang ada di Brazil, mereka berarti punya satu surat wasiat kepada keluarga mereka bahwa ketika mereka meninggal nanti organ mereka akan didonorkan gitu. Dan itu adalah bentuk dari kesetiaan terhadap klub sepak bola si Recife itu kayak gitu. Nah, itu adalah memicu perasaan gitu. Menggunakan identitas itu sama dengan rayu gajah untuk bergerak. Kemudian yang ketiga adalah permudah jalur tempuh. Nah, kita mempermudah jalur tempuh gajah itu jadi selain ada rasionalitas dan juga emosionalitas. Nah, kita juga harus memikirkan jalur tempuh atau lingkungan. Hambatan apa sih yang membuat orang itu tidak mau melakukan apa yang kita kampanyekan kayak gitu. Nah, ini satu video lagi, teman-teman, mengenai permudah jalur tempuh. Semoga ini berjalan dengan baik. Oke, ini dia. Kita harus memberikan contoh yang konkret. Hi, I'm Graham, and this is my twin brother. 10 years ago, he was diagnosed with leukemia, but thankfully, his life was saved by a complete stranger who had registered to be a marrow donor. He was lucky, though. You see, more than 650,000 people are diagnosed with leukemia and lymphoma every year, and for the most severe cases, like my brother's, a marrow transplant is their last hope. But only about half find a match. Unfortunately, the Marrow Donor Registry is one of the most underrepresented donor programs in the world. And it's no wonder, really. Registering as a marrow donor is painful and complicated, when really, all it takes is a couple drops of blood. The only pain is actually finding a way to register. Now, you have to either take time out of your busy day to go to a special doctor, or order a registration kit online, pay $16 for it, and while you're at it, pay for the shipping. We've made it so difficult to register.
It's amazing that a few good people out there care enough to jump through all these hoops just to save a random person's life. But the fact is, most don't. Imagine, though, how many lives could be saved if registering as a marrow donor wasn't so hard, if people didn't have to go out of their way to sign up, but instead, it came to them. If we could turn a normal, everyday act into a chance to save a life. Introducing Help, I Want to Save a Life. A package of over-the-counter bandages that also doubles as a simple marrow donor registry kit. So the next time you cut yourself shaving or shuffling papers or making dinner and you reach for a box of bandages, you'll have a chance to save someone's life. You just put a couple of drops of blood on the swabs, toss it in the prepaid envelope, drop it in the mail, and that's it. You're a potential lifesaver. This simple idea brought together a pretty unlikely pair. Help Remedies, a pharmaceutical company, and DKMS, the world's largest marrow donor registry. And then something pretty amazing happened. The TED Conference chose it as one of their favorite ideas of the year, and even helped us launch it at this year's global conference. And since then, the whole world's helped us spread the word and share our story. And in just a few months, sales of Help bandages are up more than 1,900%. But amongst all these sales figures and media impressions and YouTube hits, there's really only one statistic that matters. Thanks to this little pack of bandages, marrow registration has tripled. Who would have thought a few paper cuts could save the world? Oke, tadi sudah jelas ya teman-teman videonya. Ada yang mau menjelaskan nggak, maksud dari video ini mempermudah jalur tempuh itu seperti apa? Ada nggak satu orang itu yang menjelaskan? Oke. Oke teman-teman, kalau misalnya belum ada, nanti kita mungkin akan di sesi diskusi aja ya. Nah, jadi di sini, maksud dari mempermudah jalur tempuh, orang untuk melakukan campaign yang kita lakukan adalah, jadi kita kan pengen banget tuh orang agar bisa mendonorkan sumsum tulang belakangnya mereka, tapi jarang orang yang ingin. Kenapa? Yang pertama adalah karena mereka nggak tahu caranya. Yang kedua, ketika mereka tahu caranya lewat internet pun dikirimkan, itu mereka memakan biaya, gitu. Tapi ada segelintir orang yang mau untuk mendaftarkan dirinya untuk donor sumsum tulang belakang. Nah, caranya agar supaya hambatan atau dari lingkungan ini nih, yang fasilitasnya nggak ada, akhirnya kita permudah dengan cara apa? Nah, tadi produk Hansaplast, ketika kita luka secara nggak sengaja, maka kita harus meneteskan darah kita di swab yang tadi ada di packaging-nya, kemudian kita kirimkan melalui pos. Nah, itu nggak berbayar, gitu. Itu produk Help ini itu udah ada di seluruh dunia, dan itu tuh campaign yang sangat sukses pada saat itu, kayak gitu. Nah, makanya kita mempermudah jalur tempuh orang, agar orang mau mendonorkan sumsum tulang belakang itu dengan cara, ya udah mereka membeli produk itu, kemudian mereka sendiri yang akan mengirimkannya gitu. Jadi kita tidak membuat orang sulit untuk mendaftar seperti itu. Nah, jadi setelah kita udah ada faktor nih, komunikasi fokus faktor yang apa sih masalahnya? Kenapa sih perempuan usia produktif di UK itu nggak mau berolahraga rutin minimal 150 menit per minggu? Jadi dari kusir, jadi kita gini, ketika kita melakukan campaign, kita harus berpikir dulu mengenai ini. Permasalahannya apa? Permasalahannya menyangkut rasionalitas, kita ibaratkan kusir. Misalnya orang tuh tahu manfaat olahraga sebenarnya. Kemudian dari gajahnya takut dicela karena tidak bertubuh ideal gitu. Kemudian dari lintasannya jauh dari sarana olahraga yang amanah. Itu adalah problem-problem yang memang dihadapi mereka. Nah, dari sini kita harus mengambil satu fokus masalah yang kemudian kita pecahkan gitu. Jadi jangan semuanya. Nah, dari situ setelah kita ada
perempuan yang olahraga di keseharian mereka, entah tubuh mereka yang kayak gimana, kayak gitu. Nah, ini ada contoh gambar dari poster-poster This Girl Can-nya itu ada sweet like a pig, feeling like a fox gitu. Berkeringat seperti babi, merasa seperti rubah gitu. Nah, jadi ternyata faktanya 46% perempuan menganggap bahwa berkeringat itu tidak feminim gitu. Akhirnya dibuatlah seperti itu, kayak gitu. Nah, hasilnya di sini banyak 1,6 juta perempuan akhirnya berolahraga. 8.000 supporter dari klub-klub olahraga akhirnya mendukung. Yang lebih jago dalam berolahraga berkurang nih angkanya dari 1,78 juta menjadi 1,73 juta. Kemudian impact dari video ini yang selama 90 detik ini ditonton 37 juta orang di Facebook dan YouTube. 500 member dari member aktif itu ada dari sosial media community. Jadi ada keberlanjutan dari campaign ini setelah ada hashtag This Girl Can. Nah, mereka yang dari komunitas running, komunitas bersepeda akhirnya ikut jadi This Girl Can running, This Girl Can bicycle kayak gitu. Nah, jadinya membentuk komunitas-komunitas kecil di masyarakat. Kenapa campaign ini jadi berhasil kayak gitu. Oke, nah lanjutnya ke sosial media. Nah, teman-teman pasti bertanya, dari campaign ini, kita tahu di sosial media banyak banget, ada ratusan. Nah, TikTok itu sebenarnya juga sosial media. Nah, saya yakin teman-teman di sini pasti ada yang kreatif menggunakan TikTok. Nah, tapi kita harus mempelajari lagi mengenai narasi perubahan. Karena kita di sini fokusnya pada perubahan sosial. Gitu. Perubahan sosial itu apa sih dari campaign strategi ini untuk perubahan sosial yang diraih ada 2. Yang pertama itu adalah untuk perubahan kebijakan. Yang ketiga, itu adalah untuk perubahan perilaku. Bagaimana agar orang dari sasaran kita berubah perilakunya mengenai yang kita harapkan. Misalnya yang tadinya dia nggak aware terhadap pernikahan anak usia dini. Jadi dari lembaga penelitian itu mengatakan bahwa pernikahan anak usia dini itu sebenarnya bukan karena paksaan orang tua, tapi karena paksaan pacar gitu. Nah, dari situ mereka menemukan bahwa kan bukan berarti mereka nggak mendapatkan edukasi mengenai bahaya menikah dini gitu. Karena kenapa? Sebenarnya mereka punya bayangan mengenai itu, tapi mereka tidak melakukannya. Kenapa? Karena yang kita edukasi itu ada di masa depan mereka dan dia nggak peduli dengan itu. Dia peduli dengan apa yang ada di hadapannya saat ini. Yang di hadapannya saat ini ya pertama karena mereka ingin menikah muda. Karena di rumahnya banyak pertengkaran misalnya. Kemudian dia ingin membebaskan diri seperti itu. Karena di rumah merasa terkekang atau seperti apa. Nah, akhirnya edukasi yang menurut kita itu benar selama ini, yang dalam tanda kutip itu menyadarkan bahwa pernikahan dini itu sebenarnya nggak baik karena kondisinya nanti ke depannya akan begini-gini. Nah, itu akan dihilangkan. Dengan cara apa? Nah, kita dengan cara bagaimana membuat kepala desa setempat. Jadi tadi kan sasaran komunikasinya boleh ke sasaran langsung, boleh ke orang yang mempengaruhinya. Siapa sih orang yang mempengaruhi anak-anak agar tidak di usia dini ini menikah gitu? Bisa dari orang tuanya, bisa dari lingkungan setempat. Akhirnya ada dari lingkungan setempat deh yang mau membicarakan mengenai pernikahan dini agar tidak terjadi di desa saya. Akhirnya kepala desa mengadakan kegiatan-kegiatan yang memang menyenangkan bagi anak muda. Oke. Jadi penting sekali ya narasi perubahan teman-teman kita di masyarakat yang multikultural. Nah, akhirnya narasi yang kita gunakan jangan melestarikan dengan Indonesia itu paru-paru, karena paru-paru dunia pembabatan kita pun melanggar hak masyarakat adat. Ini kurang menarik dibandingkan yang di bawah. Indonesia mempunyai nomor 3 terbesar di dunia. Terus juga bat hilang kebanggaan-kebanggaan kita. Ini penting karena kita membuat narasi yang memang relevan dan itu membuat kita jangan pakai media sosial. Begitu. Nah, ini adalah campaign yang bisa bikin poster buat This Girl Can. Itu ada I swim because I love my body, not because I fit. Orang olahraga itu bukan karena membenci tubuhnya, tapi karena mereka sehat. Ya.
Nah, ini sedikit lagi terakhir, teman-teman, kita harus ingat bahwa kita seorang pemberdaya masyarakat, otomatis kita harus inklusif. Kita nggak boleh eksklusif menjadi orang. Akhirnya, ketika kita share di media sosial, kita harus bisa menyadari bahwa ada teman-teman tuli, teman-teman tunanetra, sehingga kita harus menjelaskan apa yang ada di gambar, di video, begitu secara jelas dengan voice over, objek, nuance, saya akan memberikan satu contohnya. Nih, kalau misalnya di Instagram ada advanced setting, di si teks, nah itu untuk menjelaskan gambar, apa sih ini tentang apa. Nah, jadi kita berusaha inklusif buat teman-teman yang difabel kah atau tunarungu kah gitu. Jadi supaya kita bisa kontennya bisa dinikmati oleh siapapun. Gitu. Contohnya ini ada dari WWF Internasional, mereka melakukan campaign supaya kan karena di laut tuh banyak banget nih sampah plastik segala macam. Nah, untuk menyadarkan mereka awareness, meningkatkan awareness-nya masyarakat, maka dari campaign ini siapapun yang melihat biota laut itu harus difoto kemudian diberikan hashtag kayak begitu, gitu supaya kita aware gitu. Nah, oke, ini aplikasi-aplikasi penunjangnya teman-teman bisa baca. Tapi sebelum itu, saya mau kasih satu campaign lagi, 1 atau 2 campaign lagi, mengenai yang singkat, yang ringkas, yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu. Ini laptopnya harus diganti. This afternoon, we're going to draw people doing different jobs. And the first job we're going to draw is a firefighter. Have a think in your head what a firefighter looks like. What's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Stan. Firefighter Simon. He's big and strong. He's got a big helmet on. That's brilliant, isn't it? Next, we're going to draw a surgeon. Have you thought of a name for your surgeon? Jim Bob. Jim Bob. He's a brain surgeon. I think he would wear a stethoscope. He gives you medicine. That's his ambulance. Okay, next, we're going to draw a fighter pilot. This is his jet plane. He rescues people. He likes to do stunts in the air and stuff. Okay, now who would like to meet these people for real? They're dressed up. My name's Tamsin and I'm a surgeon in the NHS. My name's Lauren and I'm a pilot in the Royal Air Force. My name's Lucy, I'm a firefighter in the London Fire Brigade. So who wants to know how to do an operation? Who's putting it on? I'll try my stethoscope. We put this in here. There you go. Now you're a proper fighter pilot. So into your ears. Can you hear that? Yeah. It's really good. Yeah, it's much better than the kids' one. Oke. Oke, teman-teman, jadi tadi itu adalah satu campaign mengenai gender stereotip yang memang sudah dibentuk dari umur 5 sampai 7 tahun. Nah, di situ sekolah itu bagus banget. Mereka mengenalkan agar para pekerja profesional itu sebenarnya bukan laki-laki. Maka ada penelitian 60 menyebutkan bahwa itu jenis kelamin laki-laki, yang 5 gambarnya itu perempuan lagi, supaya menggambar kembali keseimbangan seperti itu. Mungkin halo.
Halo? Kakak moderator? Kemanakah teman-teman? Halo Mbak Desi. Oh iya. Apakah saya masih ada waktu sekitar 5 menit lagi Bu atau 3 menit lagi? Bisa 5 menit lagi ya. Ini kami di kampus lagi ada kendala mati lampu tapi sudah bisa diatasi. Nanti bisa dijadikan co-host ya untuk berapa teman. Silakan Mbak Desi. Ada waktu Mbak Desi. Oh iya. Oke, makasih. Iya, jadi di sini juga mati lampu, makanya gelap banget. Maaf ya kalau video saya agak buram. Oke, saya lanjut satu video lagi. Satu lagi, ini cuma beberapa detik. Ini ceritanya menarik. This is a story about Coleman Sweeney. Coleman, in short, was an asshole. Everyone in his small town knew it. It wasn't that he tried particularly hard to be unpleasant. It just seemed to come naturally to him. Coleman felt like the whole world owed him something, which caused him to regularly ignore the rules of a decent, acceptable society. Wow. And he hated anything that got in his way. Go, you got it. You got it. Go. Go, go. You can do it. And small animals. Even to children, he was an asshole. He was, as they say, born to it. But then, the strangest thing happened. $3. Something entirely unexpected. Coleman Sweeney died. A brain aneurysm. Well, subarachnoid hemorrhage to be more specific. And it came as he argued over whether extra fries should be included in a $1.99 early bird breakfast, which was a typical Coleman Sweeney play. It was then that Sarah found something to be an organ donor. Nobody knew what caused Coleman to do it, but there it was, generous and majestic. And that was the day that Coleman his liver went to Stan, a father of two. His heart went to Miranda Morgan and would never need to be pushed to. His corneas went to his 82-year-old next-door neighbor so that she could finally see the crap that her dog made in the side yard and pick it up. Yes, in life, Coleman was a bona fide asshole. 365 days a year, 24/7. Hey, baby! But in death, well, let's just raise our middle fingers and shout, "Up yours, Coleman Sweeney. You're not an asshole anymore." Wow, oke. Ini udah selesai untuk video campaign-nya. Di situ kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa seorang yang keparat pun bisa untuk berguna bagi hidup orang lain, bermanfaat gitu. Jadi di situ tuh ingin mengkampanyekan sesuatu agar mereka bisa lebih peduli. Meskipun seorang yang dibilang itu selama hidupnya nggak baik, tapi dia bisa bermanfaat loh setelah kematiannya, seperti itu. Jadi itu teman-teman materi strategi campaign pada siang hari ini. Saya juga mendapatkan ilmu campaign strategi ini dari C4C, Communication for Change. Nah, itu saya dibeasiswai oleh Ford Foundation untuk dapat pelatihan campaign strategi ini. Nah, disitulah saya punya niat waktu itu memang untuk share dari apa ya ilmu yang saya dapat untuk teman-teman PMI, karena saya cinta banget PMI, cinta banget PMI. Nah, di situ juga di samping itu saya juga mendapatkan ilmu ini dari di Invite. Ketika saya di Invite, perlu diketahui bahwa sekarang saya udah tidak di Invite lagi.
saya sekarang freelance pegiat sosial gitu. Jadi untuk di isu-isu disabilitas di Yogyakarta, kayak misalnya di Akum, Cikal, kemudian di Sigap, Sabda, kemudian di TBM Helikopter. Nah, saya membantu dari proses-proses program-programnya gitu. Nah, dari situ saya juga nggak lepas dari Invit, saya mendapatkan informasi dari dosen kita Pak Abdul Rozaki sekaligus Wakil Rektor 3 waktu akhirnya saya mau mendaftar. Jadi teman-teman sebenarnya koneksi itu penting buat anak-anak PMI, itu juga adalah salah satu modal utama gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir, thinking is to humans as swimming is to cats. They can do it, but they would prefer not to do. Itu dari Daniel Kahneman, seorang psikolog asal Amerika yang dia itu mendapatkan Nobel Prize ekonomi gitu. Dia bilang kalau misalnya sebenarnya manusia itu bisa buat berpikir sama kayak berenang bagi si kucing-kucing, tapi mereka memilih untuk tidak melakukannya gitu. Jadi pesan yang di sini didapat dari materi kita pada hari ini adalah ketika kita ingin melakukan campaign, ketika kita ingin itu karena keterbatasan waktu dan target-target, jangan biarkan itu. Dan kita harus bisa breakdown semua masalah dulu, kemudian kita fokuskan apa, baru kita melakukan campaign di media sosial. Jadi di sini ya cerdaslah menggunakan media sosial, dan karena kita seorang fasilitator pemberdayaan masyarakat, ya maka dari itu gunakanlah media sosial itu yang berkaitan dengan itu. Kita menyuarakan hak-hak sosial. Nah, maupun perubahan kebijakan, perubahan perilaku dari yang ingin kita capai, maupun bisalah brand awareness buat teman-teman di Lab PMI yang memang lagi bikin produk kayak begitu. Jadi harus dirinci dulu, di breakdown dulu apapun yang memang akan menjadi tujuan kampanye kita. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau saya juga gelap, kemudian saya juga terburu waktu karena ada janjian sama dokter. Kayak gitu. Karena saat ini kondisi saya lagi drop, jaga kesehatan buat teman-teman semua. Ini kalau mau kontak saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas kesempatannya kepada Lab PMI maupun UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Kak. Semoga Mbak Desi. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Nah, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi kita sebagai seorang pengembang masyarakat tentunya ruang lingkupnya itu sangat luas ketika terjun ke masyarakat seperti itu. Kita juga perlu melakukan strategi-strategi apa nih yang harus kita lakukan ketika besok kita terjun sebagai seorang pengembang masyarakat seperti itu. Nah, tadi kampanye-kampanye yang video-video yang di-share oleh Mbak Desi sangat menginspirasi. Salah satunya adalah video yang menurut saya membuat saya tergugah seperti itu adalah video yang mengenai gender seperti itu. Gimana dari kecil, dari umur 5 atau 6 tahun itu anak-anak sudah diajarkan bahwa seorang pekerja-pekerja profesional itu bukan hanya laki-laki, seperti itu. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Desi. Untuk selanjutnya nih, narasumber yang kali ini tak kalah hebat dari narasumber-narasumber sebelumnya, yaitu dari Mas Zaki. Halo Mas Zaki. Halo, halo selamat siang. Selamat siang Mas Zaki, sudah siap ya? Ya, udah siap-siap. Nah, sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, untuk yang ingin bertanya, silahkan pertanyaannya dituliskan di kolom chat yang telah tersedia, dan dituliskan nama, dan juga diberikan tanda pertanyaannya untuk siapa, seperti itu. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi kepada pemateri bahwa waktu untuk menyampaikan materi adalah 30 menit. Kepada Mas Zaki, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Putri. Sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, perkenalkan nama saya Nasruddin Muzaki. Ya, yang pertama-tama yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Ibu Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD, yang terhormat Ibu Kaprodi Pengembangan Masyarakat Islam Sunan Kalijaga, Ibu Siti Aminah SOSI MSI, yang terhormat Ibu Ketua LPMI Ibu Betty Nurhayati MA, yang terhormat Bapak Ibu Dosen Pengembangan Masyarakat Islam. Ya, baik. Di sini sebelum kita memulai sharing diskusi dari Sekolah Pasar, sebelumnya saya mohon maaf nanti terkait PPT juga banyak menampilkan gambar-gambar kegiatan kami di pasar buat kawan-kawan difabel netra. Nanti saya akan menceritakan sehingga dapat merasakan atmosfer ketika kami kawan-kawan sekolah pasar terjun di pasar. Baik, langsung saja kita mulai. Dari ini Sekolah Pasar Rakyat, digitalisasi pasar rakyat di masa pandemi COVID-19. Mas Yaki, mohon maaf. Teman-teman semua terdengar ya suaranya? Terdengar. Iya Pak, dengar Pak. Alhamdulillah dengar. Baik, silahkan dilanjut Mas Yaki. Iya, screen-nya udah keluar kan? Sudah. Ya, baik, langsung saja di latar belakang. Sekolah Pasar Rakyat ini adalah organisasi pergerakan yang akan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi para pelaku pasar rakyat. Pelaku pasar rakyat ini adalah pedagang, para distributor, para pengecer, para konsumen, dan siapapun yang menaruh perhatian kepada pasar rakyat. Dan sedikit informasi terkait pasar rakyat itu adalah istilah baru yang sebelumnya itu adalah pasar tradisional. Sekarang dari undang-undang itu sudah turun menjadi perda, di setiap daerah sudah merubah istilah pasar tradisional menjadi pasar rakyat. Dan di sini Sekolah Pasar Rakyat ini juga akan menjadi media rintisan pemersatuan ekonomi para pelaku pasar rakyat yang kiranya saat ini sangat tercerai-berai, di mana produk-produk dari desa itu seharusnya menjadi sangat terbantu untuk dipasarkan di pasar rakyat. Dan di sini pasar rakyat sendiri, Sekolah Pasar Rakyat berdiri di tahun 2012. Untuk plan project pertamanya kami di Pasar Keranggan, di samping Tugu Yogyakarta. Seperti itu. Yang selanjutnya, di pasar rakyat itu mempunyai 3 dimensi. Oleh karena itu, dimensi pengelolaan pasar rakyat ini adalah yang pertama dimensi sumber daya pasar. Dimensi sumber daya manusia pasar ini meliputi media pasar. Media pasar itu baik seperti media online maupun media offline-nya itu papan pengumuman, terus di pasar-pasar yang sudah disediakan teknologi itu sudah disediakan papan-papan informasi terkait harga, dan juga pendidikan untuk pedagang. Pendidikan ini seperti kami di Sekolah Pasar Rakyat itu memberikan pendidikan untuk para pedagang. Selain itu juga pendidikan juga diberikan dari Dinas Perdagangan maupun Dinas Perindustrian di kabupaten masing-masing. Selanjutnya yaitu dimensi material pasar. Dimensi material ini meliputi produk, pembiayaan, properti, teknologi, dan lain sebagainya yang membantu dalam kondisi pasar. Untuk yang pertama jelas di sisi distributor itu sangat memudahkan barang masuk di pasar, pembeli juga enak untuk memilih barang. Selanjutnya yaitu yang ketiga dimensi kelembagaan orang-orang atau para pedagang seperti sebagai satu musyawarah mufakat.
dalam lembaga itu yang diusahakan adalah musyawarah mufakat, terus adanya jaminan sosial. Jaminan sosial ini uang pun kalau di pasar itu ada istilah atau saling membagi rezekinya ketika saudara. Halo teman-teman. Iya, Kak. Bagaimana? Apakah suaranya masih bisa didengar? Putus. Masih bisa dilanjut ya, teman-teman? Putus, Kak. Putus. Coba Mas Zaki dicek lagi suaranya. Oke, tes. Terdengar. Bagaimana teman-teman? Masih putus-putus, Kak. Bentar ya. Sebentar, saya tes. Sudah terdengar cukup jelas atau belum? Sudah lancar. Oh ya. Silahkan dilanjut Mas Zaki. Ya, screen-nya udah kelihatan? Kawan-kawan? Sudah, Kak. Ya, Kak. Oh ya, baik. Lanjut ya, di sini dari 3 dimensi pasar ini kan saling berhubungan, di mana titik pusatnya ini adalah kooperasi pasar. Kooperasi ini nanti meliputi dimensi sumber daya masyarakat pasar, tadi itu udah media dan pendidikan pasar untuk pendidikan pedagang, terus dimensi material pasar, baik produk maupun properti yang ada di pasar, dan dimensi kelembagaan pasar. Dimensi kelembagaan ini meliputi dimensi kelembagaan paguyuban pedagang pasar maupun paguyuban dari koperasi pedagang pasar. Selanjutnya yaitu rencana pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sekolah pasar rakyat secara ringkas dapat dilihat di gambar di bawah ini. Yang pertama yaitu pendidikan dasar. Pendidikan dasar ini dari sekolah pasar rakyat itu mempunyai modul tersebut dijadikan pegangan buat volunteer maupun pengajar yang akan disampaikan kepada para pedagang yang ada di pasar. Yang selanjutnya yaitu revitalisasi koperasi. Di sini dari pasar rakyat juga melihat kondisi koperasi yang dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama basic. Pasar basic itu mempunyai pasar yang belum rapi dari segi kelembagaan, itu mungkin belum terbentuk koperasi, maka kami mendorong untuk membangun koperasi. Terus juga keuangan, pencatatan keuangan, pencatatan stok barang itu juga belum tersedia, kami mengajarkan. Ini di pasar basic ini kami pendampingan itu selama 6 bulan. Setelah itu intermediate, di sini penyempurnaan dari yang basic itu menjadi yang sudah mempunyai lembaga yang kuat dan mempunyai kegiatan usaha yang jelas, terutama simpan pinjam itu sudah berjalan di pasar intermediate ini. Selanjutnya di advance, di sini dari lembaga tersebut sudah mempunyai unit usaha lain, bukan hanya sebagai untuk simpan pinjam, tapi pengolahan sampahnya sendiri. Jadi pengolahan sampah pasar itu diolah sendiri untuk dijadikan pupuk dan bisa untuk dijual kembali dari hasil usaha tersebut. Selanjutnya di bursa koperasi. Bursa koperasi di sini adalah hubungan antara pasar rakyat dengan koperasi petani, koperasi peternak, di mana kita dapat memangkas harga yang saat ini sering dimainkan oleh tengkulak. Jadi tengkulak itu kan di hasil di para petani itu dengan harga murah, lalu dijual kembali ke pasar dengan harga mahal.
Sehingga ketika kita bisa memotong mata rantai tengkorak itu, daya beli masyarakat itu akan semakin meningkat dan kesejahteraan bersama akan tumbuh. Dan yang terakhir yaitu jangka panjangnya itu kita membentuk pasar mandiri. Baik, para hadirin dan kawan-kawan peserta webinar, di sini akan kami sampaikan terkait modul sekolah pasar. Tadi untuk di pendidikan dasarnya itu, sekolah pasar itu mempunyai modul 1, modul 2, terus modul khusus untuk koperasi, terus modul khusus untuk para pedagang, dan modul khusus untuk keuangannya. Di sini, modul ini saat ini kami sedang proses dari UGM untuk diberikan hak ciptanya. Sehingga kita mempunyai hak cipta yang sah dan diakui. Juga mengingat di tahun 2019 yang lalu, kami dari sekolah pasar itu kedatangan tamu dari Kementerian Perdagangan yang dari Jakarta itu mau mampir di Sleman untuk ketemu di Dinas Perindustrian, itu kami meminta modul. Jadi modul tersebut mau langsung diminta. Pas kami diskusi itu tidak ada hubungan yang kurang jelas, sehingga ya kami jelas tidak akan memberikan modul tersebut. Oleh karena itu, saya pribadi berharap di tahun 2021 mendatang, LPM ini sudah mempunyai modul yang menjadi pegangan para kawan-kawan mahasiswa PMI ketika menjadi fasilitator, baik outbound, fasilitator pelatihan, maupun lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu program utama sekolah pasar rakyat. Yang pertama, paling pojok ini adalah kelas pasar. Kelas pasar ini mirip seperti diskusi pada umumnya, tapi kami menyebut istilahnya itu sebagai kelas pasar. Dari pengajar, ini Pak Awan, pengajar ini memberikan materi untuk mencari permasalahan utama yang akan digali di pasar tersebut. Di dalam kelas tentu juga akan terbentuk ketua kelasnya. Ketua kelas ini berasal dari pedagang pasar, di mana nanti ketua kelas akan bertanggung jawab untuk mengkoordinasi supaya pedagang-pedagang itu waktunya untuk berkumpul setelah berjualan dapat berkumpul semua. Setelah adanya kelas pasar, yaitu di klinik pasar. Klinik pasar ini, tadi dari temuan masalah tersebut, kita akan mendatangi satu persatu para pedagang yang kesulitan. Contohnya di masalah keuangan. Kayak gitu. Terus yang selanjutnya yaitu di pendidikan konsumen. Baik, bisa dilihat di sini para ibu-ibu ini berkumpul lah. Kami memberikan pendidikan kepada para konsumen, baik secara langsung seperti di gambar, maupun pendidikan melalui media sosial dari sekolah pasar rakyat. Dan yang terakhir yaitu advokasi kebijakan. Bisa dilihat di sini kami dari tahun 2018 itu kami banding terkait raperda. Raperda di sini tertulis bahwa akan dihapuskannya jarak pasar modern dengan pasar rakyat 0 km. Oleh karena itu kan sangat merugikan para pedagang, sehingga kami mengajukan banding. Baik, yang pertama melalui proses ke DPRD Kabupaten Sleman, ke Disperindak Kabupaten Sleman, dan ke Bupati. Di tahun 2018 itu sama sekali kurang terlihat hasilnya, maka di tahun 2019 awal Januari ini kami sampai audiensi itu ke gubernur. Di sini juga kami ada naskah akademik yang berasal dari senior kawan-kawan dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM yang menjadikan dasar kami kenapa raperda tersebut yang menghapuskan jarak itu harus segera dirubah. Dan alhamdulillah perda yang muncul di tahun 2019 ini kami didengar tetap ada jarak antara retail modern dan pasar tradisional. Tentu selain itu juga advokasi kebijakan ini sangat cocok di mata kuliah PMI. Kebetulan pas waktu dulu advokasi ini saya masih mahasiswa, diajar langsung oleh Pak Rusaki, banyak share pengalaman, banyak share info, juga mungkin dan teori-teori yang lain tentang kebijakan sangat membantu saya ketika waktu itu 6 bulan full dari pertengahan bulan
di tahun 2018 sampai awal tahun 2019 kami mendampingi full audiensi untuk menggagalkan raperda tersebut. Baik, Bapak Ibu dan kawan-kawan peserta webinar di sini dapat dilihat contoh model pasar mandiri. Mohon maaf, ini sangat kecil sekali, nanti bisa diminta PPT-nya kepada panitia. Intinya di pasar mandiri tersebut, produk itu tidak kita tergantung pada produk-produk dari pabrikan, tapi di mana produk-produk lokal, produk-produk dari desa itu menjadi produk unggulan yang ada di pasar. Selain itu juga kelembagaan pasar ini sangat terbuka, sehingga kita dapat saling membuat kerjasama dengan stakeholder yang lain itu sangat terbuka, baik secara koperasi antar koperasi maupun kita antar bank untuk memudahkan dalam pembiayaan koperasi, memberikan modal. Baik, selanjutnya studi kasusnya di Pasar Sambilegi. Sebelum COVID-19 ini ada ya, kebetulan penelitian skripsi saya itu di Pasar Sambilegi. Dan permasalahan utama memang sebelum adanya COVID itu para pedagang itu mempunyai keluhan